Manu dan Pria merupakan pasangan kekasih. Manu seorang supir di keluarga kaya raya. Dia sering menggunakan mobil bosnya untuk menjemput pacarnya Pria. Sedangkan Pria merupakan seorang mahasiswi jurusan seni. Bakatnya bernyanyi. Kelak, dia akan menjadi seorang penyanyi profesional. Karena mengemudi terlalu cepat, Pria marah kepada Manu. Dia khawatir kepada Manu yang membawa mobil tuannya. Dia tidak akan bisa membayar ganti rugi apabila terjadi sesuatu pada mobil tersebut. Pria yang sedang belajar menjadi penyanyi belum pernah bernyanyi untuk Manu seorang. Manu harus berganti pakaian seragam supir sebelum mengembalikan mobilnya di kediaman tuannya dan laporan kepada atasannya, Prabu. Manu mempunyai impian yaitu sebuah rumah yang akan dia tinggali dengan Pria kelak ketika sudah berumah tangga. Manu bekerja di kediaman Sangkar Gouda. Dia melayani semua anggota keluarga di sana mulai dari Madam Gouda dan anaknya Pretam. Manu sangat menyukai suara dan nyanyian Pria ketika dia datang melihat Pria yang sedang latihan. Pada momen ini, Pria diminta untuk menemui seorang direktur musik untuk uji suara di studionya. Pada suatu hari, di rumah, sang ibu memberikan sesuatu kepada Pria yang dirahasiakan dari adiknya. Ternyata, itu adalah mangalsutra. Jadi, Manu dan Pria nantinya akan berpura-pura sebagai pasangan suami istri. Mereka akan mencari rumah sewaan yang cocok untuk mereka tinggali kelak ketika sudah menikah. Beberapa rumah disurvei, tidak ada yang cocok dengan kriteria mereka. Seharian mereka keliling kota untuk mencari rumah sewaan yang cocok. Sampai di suatu tempat dekat rumah Manu, ada sebuah komplek apartemen yang baru dibangun. Walaupun tidak mungkin menyewa atau malah membelinya, Manu mengajak Pria hanya untuk sekedar melihatnya. Tujuannya agar menjadi suatu kenangan indah ketika bermimpi di tempat yang tepat. Mereka menikmati bagaimana mewahnya bangunan itu dan pemandangannya. Lalu, berhayal tinggal di unit apartemen tersebut dan berumah tangga. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋ ಮನೆ ಪಕ್ಕವಾರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. Pada hari itu, mereka gagal menemukan rumah yang cocok. Pria pada malam itu akan berangkat pulang kampung ke sebuah desa di tepi pantai. Dengan menggunakan bis, dia berpisah dengan Manu. Salam khas mereka yaitu menyilangkan jari tengah dan telunjuk. Dulu, Pria dan almarhum ayahnya tinggal di tepi pantai. Setelah kepergian sang ayah, Pria dan keluarga harus menetap di kota demi menempuh pendidikan di sana. Kini, hasrat untuk membangun rumah di tepi pantai kembali tersirat. Dia menelepon Manu yang sedang bekerja mengantar Madam Gouda. Manu bertelepon tanpa mengucapkan kata sementara. Pria berbicara bagaimana indahnya jika mereka mempunyai rumah di tepi pantai kelak. Pada suatu hari, Manu bertanya kepada Prabu perihal biaya membuat rumah di pinggir pantai karena Prabu mempunyai sebuah rumah di desa. Namun, Prabu tidak bisa menjawab dan meremehkan pertanyaan Manu yang hanya seorang supir. Bagaimana dia bisa membangun sebuah rumah hanya dengan gaji seorang supir? Prabu merupakan atasan Manu yang selalu menambahkan nominal tagihan di nota ketika dia laporan kepada Tuan Gouda. Manu yang sedang bekerja ditelepon oleh Pria. Pada malam itu, mereka sudah janjian akan menonton film di bioskop. Pria yang marah karena Manu masih di tempat kerjaan akan membatalkan acara mereka. Tapi, Manu berjanji akan datang tepat waktu. Manu lalu melihat satu mobil tuannya yang kotor. Scene berpindah ke dalam perjalanan sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak seorang pejalan kaki. Bukannya berhenti, mobil itu malah melindasnya lagi dan berlalu pergi. Polisi yang menyelidiki kejadian menemukan barang bukti pecahan nomor polisi kendaraan dan di tempat kejadian perkara terdapat kamera pengawas yang merekam semua kejadian. Tuan Gouda yang sedang mengadakan rapat harus diganggu asistennya karena mendapatkan kabar bahwa Pretam, anaknya yang mengemudikan mobil itu dan menewaskan seorang pejalan kaki. Madam Gouda menggunakan semua koneksinya secara politik demi keselamatan Pretam. Semula, Tuan Gouda akan membayar supir seniornya yang bernama Sidapa untuk mengaku bahwa dia yang mengendarai mobil tersebut. Dengan kekuatan uangnya, Tuan Gouda berusaha mencari orang yang mau disalahkan atas perbuatan putranya. Prabu membujuk Manu untuk menerima uang Tuan Gouda dan mengaku bahwa dia yang mengendarai mobilnya. Dengan bujuk rayunya bahwa Manu akan dipenjara hanya beberapa bulan saja, dan dengan uang yang diterima sebesar 15 lak,
atau 250 juta, dia bisa membangun rumah di tepi pantai sesuai dengan cita-citanya. Di tengah kegalauannya, Manu dan pria berhasil menemukan rumah sewaan dan memberikan uang muka kepada pemilik rumah. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Manu akhirnya setuju untuk mengaku bersalah dan perjanjian dengan Tuan Gouda dilakukan di rumahnya. Tuan Gouda memberitahu bahwa Manu paling lama akan dipenjara selama 6 bulan. Manu meminta uang lebih besar dari yang dijanjikan Prabu, yaitu 35 lakhs atau 650 juta rupiah kepada Tuan Gouda. Demi menjaga nama baiknya di dunia bisnis dan politik, Tuan Gouda setuju akan penawaran Manu. Dia juga berjanji akan selalu ada untuk Manu jika dibutuhkan pertolongan ketika di penjara kelak. Tuan Gouda pada hari itu menyerahkan uang muka sebesar 3 lakh atau 50 juta rupiah kepada Manu. Pada keesokan harinya, Manu menyerahkan uang muka yang diberikan Tuan Gouda kepada pria. Dia menceritakan semuanya dan pria menolak keputusan itu. Kenapa Manu mengambil keputusan tanpa memberitahunya? Pria marah kepada Manu. Manu beralasan ini untuk masa depan mereka dan dia hanya dipenjara selama 4 bulan. Pria hanya ingin bersama Manu dimanapun. Dia tidak peduli dengan rumah impian. Pria memohon agar Manu membatalkan. Namun, tangisannya tidak membuat Manu mundur. Dia tetap melakukan sesuai perjanjian dengan Tuan Gouda. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. Please. Manu! Manu! Manu pun digelandang ke kantor polisi. Kasusnya kini menjadi viral dan diberitakan di TV. Pria sangat membenci hal itu. Tapi, diam-diam pria menonton perkembangan kasus Manu melalui televisi. Manu menunggu pria menjenguknya di tahanan kantor polisi. Bahkan, pria tidak menerima telepon darinya. Seluruh pengakuannya ditulis oleh pihak pengacara Tuan Gouda. Manu hanya tanda tangan tanpa mengetahui isinya. Dalam persidangan pertama, pria tidak datang walaupun Manu sudah menunggunya. Akan tetapi, pria menunggu di depan gedung. Dengan salam khas mereka, pria berusaha membesarkan hati Manu. Kini, Manu dipindah ke penjara yang lebih besar dan ketat. Dia tinggal di barak yang penuh sesak. Ada seorang napi baru yang menangis semalaman, dan pada keesokan harinya, dia dihajar oleh napi senior di sana. Bahkan, dia diajak untuk ditusuk lubang belakangnya oleh napi lain. Dalam penjara ini, Manu harus mengantri dengan napi lain untuk menggunakan kamar mandi. Walaupun sedang kebelet, harus ditahan dan mengikuti antrian. Lalu, seseorang memanggilnya untuk menemui sang bos. Dia adalah Soma, salah satu bos gangster di penjara tersebut. Maksud dia memanggil Manu adalah untuk merekrutnya menjadi bawahannya sebelum direkrut oleh geng lain. Dia membolehkan Manu menggunakan toilet di baraknya. Soma menjelaskan kepada Manu tentang aturan di penjara bahwa semua membutuhkan uang. Dia juga menjelaskan saingannya yang bernama Patil, seorang yang menjalankan pabrik garmen di penjara. Di penjara itu polisi hanya mengawasi dari atas menara, sementara untuk keamanan di barak diserahkan kepada veteran gangster yang dipercaya oleh polisi. Pria bersiap untuk berkunjung ke penjara menemui Manu. Bahkan, dia memasak makanan kesukaan Manu. Perjalanan sangat jauh dengan berganti angkutan umum dilalui. Dalam perjalanan, pria menyerahkan kursinya untuk ibu yang sudah tua. Dengan berdesak-desakan di penjara, pria menemui Manu. Mereka dibatasi oleh jaring besi. Bahkan saking berisiknya, tidak terdengar kata-kata di antara mereka. Baru beberapa detik menemui pria, atas akal-akalan anak buahnya Soma, waktu mereka bertemu dihentikan. Pada momen ini, pria belum sempat memberikan makanan buatannya. Manu dipukuli tepat di depan pria. Hal yang membuat pria kepikiran dan tidak selera makan ketika sampai di rumah. Dia berbohong bahwa Manu menyukai masakannya kepada sang ibu. Soma memberitahu Manu bahwa dia dipindah ke barak dan menghimbau bahwa Manu harus menelepon Tuan Gouda agar mengirimkan sejumlah uang, agar kejadian di ruang kunjungan tidak terulang dan Manu akan diberi waktu lebih lama ketika bertemu pria. Setelah menelepon Prabu, Manu juga menelepon pria agar dia tidak mengkhawatirkannya. Dia baik-baik saja di penjara.
Sesuai dengan janjinya bahwa dia akan menjaga Manu selama di penjara, dengan kekuatan uang dan koneksi politiknya, Tuan Gouda berkunjung ke penjara dan menyuruh Manu menemuinya. Kejadian di ruang kunjungan tidak akan terulang jika Manu menuruti perkataan pengacaranya pada sidang jaminan berikutnya. ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾರಿಲ್ಲ. Pada jalannya sidang, Manu mengaku telah mengendarai mobil yang mencelakai pejalan kaki yang putrinya menjadi tamu di sidang itu. Dia juga mengaku tidak ada paksaan atas pengakuannya. Hal yang membuat Prabu dan asisten Tuan Gouda merasa lega. Manu telah mengikuti instruksi dari pengacara. Prabu lalu memberi laporan kepada Tuan Gouda bahwa sidang berjalan lancar. Tuan Gouda memastikan Manu harus merasa nyaman di penjara. Dia mengirim beberapa minuman abok ke barak Manu. Soma bertanya tentang Tuan Gouda yang dijawab Manu secara jujur, bahwa Tuan Gouda orang kaya raya yang baik hati. Pada momen itu timbul niat jahat Soma untuk memanfaatkan Manu demi keuntungan pribadinya. Pada suatu pagi di kediaman Tuan Gouda, ketika sedang berolahraga Tuan Gouda mengalami serangan jantung. Kejadian itu menjadi berita nasional dan pria melihatnya di TV. Kini, timbul kecemasan dalam diri pria perihal nasib Manu kelak. Bahkan, dia meninggalkan konser menyanyi pertamanya di kampus. Yang dia pikirkan hanya nasib kekasihnya Manu. Berita tersebut sampai ke penjara. Manu diberitahu pria ketika kunjungan dan Soma tahu dari anak buahnya yang membaca berita di koran. Kini, Manu yang merasa khawatir tentang nasibnya dan berusaha menenangkan dirinya serta kekasihnya bahwa semua akan baik-baik saja di sini. Sesampai di barak, Manu baru mengetahui wajah asli Soma yang dihormatinya selama ini. Karena Tuan Gouda sudah meninggal, maka tidak ada lagi harapannya untuk memeras Manu di kemudian hari. Pada hari itu juga Manu menjadi bulan-bulanan anak buah Soma. Setiap hari dia dipukuli dan disuruh membersihkan jamban, juga mencuci semua pakaian napi lain. Pada momen kunjungan, pria mengetahui bahwa Manu dipukuli karena wajahnya yang lebam. Mengetahui itu, pria menemui Prabu dan menanyakan soal jaminan yang dijanjikan Tuan Gouda. Pria juga harus kehilangan rumah sewaannya karena tidak mampu membayar sewa akibat dari mengurus Manu di penjara. Pada suatu malam, beberapa napi suruhan Soma mencari lubang belakang yang masih segar dan muda di barak napi baru. Pada saat itu, Manu bersiap dengan pisaunya jika dia yang dibawa. Akan tetapi, salah satu orang yang selalu menangis dari pertama kali masuk penjara yang dibawa dengan paksa. Dia dibawa ke barak Soma dan menjadi pelampiasan tusuk lubang belakang secara paksa oleh napi bawahan Soma. Dengan menggunakan uang jaminan dari Tuan Gouda di awal perjanjian, pria membayar sipir penjara untuk memindahkan Manu ke barak lain. Si napi pemuda yang sudah tidak tahan dengan perlakuan tusuk lubang belakang dari napi lain kepadanya, memutuskan untuk menghentikan hidupnya sendiri dengan menenggelamkan diri. Manu lalu pindah ke barak yang penuh sesak. Setidaknya, di sini, lubang belakangnya aman dari ancaman anak buah Soma. Pada keesokan harinya, jasad si pemuda ditemukan oleh sipir dan dievakuasi. Manu melihat tatapan tidak merasa bersalah Soma dan anak buahnya yang tersenyum melihat jasad si pemuda. Pada momen upacara semacam tahlilan meninggalnya Tuan Gouda, tim pengacara memberitahu Madam Gouda bahwa Tuan telah berjanji memberikan jaminan untuk kebebasan Manu. Semula, Madam Gouda melanjutkan komitmen yang dibuat mendiang suaminya. Tapi, pada momen ini, Prabu mempengaruhinya bahwa kelak Manu akan menjadi batu ganjalan bagi Pretam ketika menjalankan bisnis ayahnya. Untuk itu, Madam Gouda kini menyerahkan urusan Manu kepada Prabu. Mulai saat itu Manu dan pria berjuang sendiri. Mereka telah dikhianati para orang kaya. Pria menyerahkan surat kepada Manu ketika di mobil tahanan. Belum sempat dibaca,
Surat itu diambil anak buah Soma yang langsung menelannya. ಏಯ್ ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರ ಬ್ಯಾರಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಲೋ ಮನು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ರುಚಿ ಇದೆ ಕಣ ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲ ಚೀಟಿಲಿ Manu yang merasa marah akan membalas perlakuan itu di penjara. Namun, hal itu dicegah oleh Patil dan Manu membatalkan niatnya. Pria yang menemui tim pengacara Tuan Gauda tidak mendapat perlakuan yang baik. Dia dibiarkan menunggu di lobi kantor. Manu menemui Patil untuk melamar pekerjaan di pabrik pemintalan benangnya. Pria juga mendatangi kediaman Madam Gauda, dan yang diterimanya adalah berita bahwa Madam dan keluarga sedang pergi ke Amerika. Pria juga mendapat berita buruk bahwa Prabu telah menutup kasus Manu dan meminta pria mencari pengacara lain dengan biaya sendiri. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಲಾಯರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. Mengetahui fakta yang menyakitkan, pria sangat terpukul. Dia marah sekali dengan Prabu yang malah membeli sebuah mobil baru. Dengan batu, dia melempar mobil itu sebagai tanda kekesalannya. ಹಲೋ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಪಿದ್ದಿದೆ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ Pria lalu menyewa seorang pengacara baru. Dalam sidang, Manu baru tahu bagaimana kejamnya Pretam menabrak si korban. Kini, Manu membantah semua tuduhan dan dia dipaksa untuk mengakuinya. Putri korban yang bersaksi tidak melihat sang supir, namun dia meminta keadilan secepatnya ditegakkan. Manu kembali meminta untuk bergabung dengan pabrik tenun Patil. Kali ini, Patil menerimanya. Di lain tempat, pria meninggalkan kuliahnya untuk bekerja. Dia mencari uang untuk biaya sewa pengacara. Manu mulai berteman dengan napi lain yang iri terhadapnya. Manu mempunyai seorang yang sangat mencintainya. Pria selalu menoleh ke belakang setiap mau pergi. Seolah dia tidak mau meninggalkan Manu di tempat yang buruk. Sedangkan dirinya sebaliknya. Kini, semangat mereka untuk keluar dari masalah kembali bangkit. Manu dan pria rutin bertemu pada saat kunjungan penjara. Uang muka yang diberi Tuan Gauda sudah menipis. Pria nekat menjual perhiasannya untuk kembali membayar pengacara. ಯಾಕೆ ಸರ್ Akhirnya, Manu bisa bersama pria tanpa batas jaring besi, yaitu ketika saat menunggu panggilan sidang. Walau Manu dan pria harus ditemani orang kejaksaan yang mendampinginya. Bagi mereka, itu sudah cukup untuk melepas semua kerinduan dalam diri. Di balik senyumnya, Manu pesimis bisa keluar dari penjara secepatnya. Benar saja, sidang memutuskan ditunda untuk 4 bulan ke depan. Agenda sidang selanjutnya pengambilan vonis hukuman buat Manu. Pria dalam keadaan depresi. Di rumahnya, sang ibu berusaha membuat pria untuk merelakan Manu. Tapi, pria marah dan berkata akan menunggu Manu sampai kapanpun. Sebenarnya, sang ibu mengkhawatirkan keadaan pria. Karena tidak membayar sewa, rumah kontrakan Manu harus dikosongkan. Di dalam rumah, pria menemukan sebuah radio tape. Ketika sang pengacara menemui Manu, dia memberikan sebuah kaset rekaman pria kepada Manu. Hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dalam pemeriksaan, Manu yang semula dicurigai oleh pihak keamanan karena berpindah barisan, berhasil mengecohnya dengan bantuan anak buah Patil dan menyelundupkan kaset tersebut ke dalam penjara. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ Untuk memainkan kaset dari pria, dibutuhkan radio tape yang semula ada di pabrik tenun. Alat itu sedang digunakan untuk pentas seni budaya. Manu pun beranjak ke belakang panggung untuk mengambilnya. Dia diikuti oleh anak buah Soma yang menjadi keamanan. Manu membawa radio tape ke pabrik tenun dan bersembunyi di balkon lantai 2. Sementara, anak buah Soma mencarinya dan berlalu pergi. ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ 90 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Suara pria yang keluar dari speaker membuat tenang hatinya. Pria merekam suara dirinya yang seolah berbicara dengan Manu. Di dalam kaset itu juga Manu mendengar pria bernyanyi hanya untuk dirinya seorang. Dia menunggu Manu keluar penjara dan akan bernyanyi untuknya setiap hari. Dalam kaset itu, pria berjanji akan menunggu Manu dan akan menggapai cita-cita bersama, yaitu sebuah rumah di tepi pantai. Setiap hari Manu mendengarkan rekaman pria. ಕೈನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ. Sang ibu mengkhawatirkan keadaan pria. Maka dari itu, pada jadwal kunjungan, dia menemui Manu. Ibu bercerita keadaan pria yang meninggalkan kuliah dan berhenti bernyanyi.
Bakat seninya disia-siakan karena memikirkan keadaan Manu. Penjara bagi Manu, penjara juga bagi pria. Mau sampai kapan pria menunggu dan menyiakan hidupnya? Manu yang kepikiran perkataan ibu mendapat kecelakaan pada saat bekerja. Dia mendapat perawatan dokter, dan ketika sang dokter pergi, Manu berpikir ini mungkin kesempatan untuknya kabur dari penjara. Manu pun melakukan aksi pelariannya dan bersembunyi di dalam mobil tangki air yang selesai mengisi air minum di penjara. Mobil tangki berhenti di pos penjagaan dan pemeriksaan. Si dokter yang kembali ke ruang perawatan membuat laporan tahanan kabur. Maka dari itu, mobil tangki yang semula akan keluar ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Protokol keamanan ketika ada tahanan kabur dilakukan oleh petugas kepolisian dan Manu tertangkap basah. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಬೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಳಿ Atas perlakuannya, Manu dihukum kurungan sel isolasi. Kebodohannya yang mengambil keputusan tanpa pikir panjang kembali membuat hidupnya susah. Kini, Manu tidak akan mendapat hak sidang jaminan. Hari-hari dilalui di sel isolasi membuat mental Manu terganggu. Setelah keluar sel isolasi, Manu menulis surat kepada pria bahwa dia merelakan pria untuk melanjutkan hidupnya. Lupakan dirinya yang bodoh dan selalu merepotkan hidup pria dan kembalilah bernyanyi. Manu bertemu pria di ruang kunjungan. Tatapannya melihat kasihan kepada pria dan tersadar bahwa dia selama ini menjadi batu ganjalan dalam hidup pria. Manu kini sudah menyerah dalam sidang dan juga hidupnya. Dia tidak lagi menemui pria di ruang kunjungan. Pria yang tidak menyerah, dia selalu datang berkunjung walau Manu tidak menemuinya. Hal itu dilihat oleh teman sesama napi Manu. Dia memberitahu Manu bahwa pria menunggu tapi Manu hanya terdiam. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. Gelombang kesedihan tidak bisa dibendung dalam benak pria. Dia mengadu kepada sang ibu untuk menenangkannya. Di saat bersedih, memang hanya bunda yang bisa menjadi penenang hati. Pria tidak menyerah. Dia selalu memasak dan berkunjung menemui Manu walau tidak mendapat sambutan dari Manu. Di dalam penjara, Manu juga terluka menahan rasa bersalahnya kepada pria. Dia telah menyakiti hati orang yang dicintainya. Manu sengaja membuat onar agar kembali dimasukkan sel isolasi. Kesabaran, ketabahan manusia ada batasnya. Kini, pria mengabaikan ibu tua yang semula satu bis dengannya. Kali ini dia tidak memberikan kursinya. Mulai saat itu juga, pria mengambil keputusan tidak akan berkunjung ke penjara. Sidang keputusan vonis pun berjalan. Manu divonis hukuman 10 tahun penjara. ನಿಂಗೇನ್ ಅನ್ಸತ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಾವುಕೆ. Pria berdiri di tepi gedung. Kegalauan hatinya memuncak ketika dia sudah dilamar orang lain dan harus menerima lamaran itu karena memikirkan nasib ibu dan adiknya. Pada suatu hari, Soma mengambil radio kaset Manu dan merusaknya. Satu-satunya kenangan pria yang tersisa. Manu harus kembali ke sel isolasi karena merusak properti penjara. Pada momen bersamaan, pria dan keluarga mempersiapkan pernikahannya. Ketika anak buah Soma mengambil radio, teman Manu menyelamatkan kaset rekaman pria. Hal yang membuat Manu merasa bahagia dan langsung memeluknya. Terdapat peraturan baru di penjara. Kini, setiap penghuni penjara mendapat kartu telepon yang bisa diisi ulang. Jadi, mereka bisa menelepon keluarga langsung dari dalam penjara. Manu menelepon pria dan Pinot, adik pria yang mengangkat. Pada saat itu, Manu mengetahui bahwa pria akan menikah dengan orang lain. Betapa hancur hati Manu. Dia melampiaskan kekesalannya dengan kembali menghuni sel isolasi. Hari pernikahan pria tiba, di mana Manu sangat terluka ketika orang lain mengambil belahan jiwanya. Dia melampiaskan rasa itu dengan menghajar Soma. Dia tidak peduli lagi dengan hidupnya. Pada momen bersamaan, upacara pernikahan pria mulai berjalan. Manu dipukuli oleh anak buah Soma sampai terkapar. Di sisi lain,
Pria mengitari api suci sebagai upacara terakhir dan resmi menyandang status sebagai istri. Ketika Manu mendapat perawatan di klinik penjara, pria melakukan malam pertamanya. Pada keesokan harinya, Patil menjelaskan kenapa dia di penjara, hal yang selalu ditanyakan oleh Manu. Kini, dia jujur bahwa dia telah mewafatkan istrinya sendiri. Dia sangat menyesal dan selalu dihantui rasa bersalah. Baginya, penjara saja tidak cukup untuk menghukum atas perbuatannya. Karena ancaman keamanan, Manu dipindah ke penjara lain. ಕತ್ತೆ Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Film tentang seorang kekasih yang mengambil keputusan yang didasari rasa cinta, tetapi tidak memikirkan dampaknya bagi kehidupan dan malah menghancurkan hidupnya dan orang yang dicintai. Nantikan kelanjutan Sabta Sagara Dace Elo Side B. Bagaimana nasib Manu setelah menjalani hukumannya hanya di channel ini? Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ಮೊನ್ನೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?